Ya, topik kita pada saat ini mengenai limit fungsi trigonometri ya. Topiknya mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita harus melihat dulu kira-kira apa saja rumus limit fungsi trigonometri tersebut, oke? Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama, limit x menuju 0 sin x per x ya. Sin x per x sama dengan, nah bentuk yang ini sama dengan limit x menuju 0, x per sin x. Nah, atau secara umumnya sebenarnya ini bisa kita apakan bahwa ini saling membagi. Kalau kita bicara mengenai limit x menuju 0 ya. X dibagi sin x. Nah, itu bernilai sama maka hasilnya 1. Oke. Yang kedua, limit x menuju 0 tangen x per x itu sama dengan limit x menuju 0 x per tangen x. Jadi, tangen x per x sama dengan x per tangen x nilainya juga 1. Nah, kemudian yang ketiga, limit x menuju 0 sin ax per bx ya. Sin ax per bx ini sama dengan limit x menuju 0 ax per sin bx. Nah, yang perlu kita lihat bahwa ini bisa kita coret. Bisa kita coret. Nah, sama juga bentuknya, kalau ada jumpa seperti ini juga, sama bentuknya juga. Ini bisa kita coret, maka tinggal bahwa A per B. Jadi tinggal adalah A dibagi dengan B, A per B ya. Nah, yang berikutnya limit x menuju 0 tangen AX per BX. Maka ini juga memiliki persamaan juga yang sama. Limit x menuju 0 AX per tangen BX ya. AX per tangen BX sama seperti hal sinus, bahwa ini bisa kita coret, maka diperoleh adalah A per B. Ini juga bisa kita coret, maka diperoleh adalah A per B. Nah, kemudian yang berikutnya limit x menuju 0 sin AX per sin BX sama dengan limit x menuju 0 tangen AX per tangen BX. Sin AX per sin BX. Nah, ini juga bisa kita coret. Untuk mempermudah kita coret aja sin dengan sin, x dengan x, maka yang muncul adalah A per B. Sama juga tangen kita coret, sama-sama tangen. Kemudian juga x per x, maka yang muncul adalah A per B. Nah, kemudian limit x menuju 0 sin AX per tangen BX ya. Sin AX per tangen BX, limit x menuju 0 tangen AX per sin BX. Nah, di sini tidak hanya sin per sin, tapi juga berlaku sinus per tangen. Ini bisa kita hapus. Ini juga bisa kita hapus. Jadi A per B. Kemudian limit x menuju 0 tangen AX per sinus BX. Ini juga bisa kita hapus. Tangen per sin hapus. X juga hapus. Tinggal si AE per B. Nah, berikutnya limit x menuju 0 sin AX tambah tangen BX per CX kurang sin DX. Nah, di sini juga bisa kita lihat sin AX tambah tangen BX per CX dikurang sin DX. Nah, bisa kita lihat bahwa jika bentuknya seperti ini, maka yang muncul adalah A tambah B per C kurang D. Ya. Nah, berikutnya limit x menuju 0 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Oke. Nah, berbicara mengenai dalil hospital, kita pasti harus mempelajari tentang turunan ya. Turunan itu sangat diperlukan untuk dalil hospital. Nah, sekarang kita lihat dalil turunan daripada fungsi trigonometri. Fx sama dengan sin x, maka turunannya f aksen x. Turunan dari sin x sama dengan cos x ya. Turunan dari sin x adalah cos x. Kemudian jika fx sama dengan cos x, maka turunan dari cos x sama dengan min sin x. Yang berikutnya, jika fx sama tangen x, maka turunan daripada tangen x itu sama dengan secant kuadrat x ya. Jadi, turunan dari tangen x itu adalah secant kuadrat x.
Nah, yang keempat, fx sama dengan kotangen x. Maka turunannya adalah min kosekan kuadrat x ya. Turun dari kotangen x sama dengan min kosekan kuadrat x. Tadi turun dari tangen x adalah sekan kuadrat x, maka turun dari kotangen x adalah min kosekan kuadrat x. Yang kelima, jika fx sama dengan sekan x, maka turunan dari sekan adalah sekan x kali tangen x. Yang keenam, fx sama dengan kosekan x, maka turunannya adalah min kosekan x kali kotangen x. Nah, berikut beberapa soal yang perlu kita perhatikan ya. Hitunglah nilai dari limit x menuju 0, 1 kurang cos 2x per 1 kurang cos 4x sama dengan berapa? Oke ya. Nah, sekarang coba kita jawab. Oke, sebelum kita jawab, kita harus melihat dulu rumus daripada cos 2x. Cos 2x ini memiliki ada 3 rumus ya. Yang pertama, cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Ya. Jadi jika seandainya di sini 2, maka di sini x-nya 1, x-nya 1. Rumus yang kedua, cos 2x ini sama dengan apa? 1 kurang 2 sin kuadrat x. Yang ketiga sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Ya. Ini merupakan rumus dari cos 2x. Jadi cos 2x rumusnya adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Yang kedua 1 kurang 2 sin kuadrat x. Yang ketiga 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, kalau ini cos 2x sudah bisa kita jabarkan. Gimana dengan cos 4x? Cos 4x juga hampir sama dengan cos 2x. Nah, kalau tadi di sini 2x berubah menjadi x, maka cos 4x yang berubah mana? Yang berubah adalah yang ada di sini. Dia harus dibagi 2. Jadi kalau cos 4x dibagi 2, 4x dibagi 2 menjadi 2x. Berarti dia cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Atau sama dengan 1 kurang 2 sin. Ya, tetap juga dibagi 2. Kuadrat 2x. Yang ketiga 2 cos kuadrat 2x kurang 1. Nah, inilah merupakan daripada nilai dari cos 2x. Nah, gimana kalau seandainya dia cos x? Berarti kalau dia cos x, berarti di sini hampir sama cos kuadrat setengah x. Jadi dia tetap harus dibagi 2. Kalau ini x, berarti bagi 2 adalah setengah x kurang sin kuadrat setengah x. Yang berikutnya apa? 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Yang ketiga jadi 2 cos kuadrat setengah x kurang 1. Nah, sekarang kita perhatikan dari soal ya. Limit x menuju 0. Oke. 1 kurang cos 2x dibagi dengan 1 kurang cos 4x. Maka ini juga bisa kita lihat cos 2x. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang mana di antara ketiga ini? Jadi kita menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi kita gunakan rumus yang kedua di sini. Jadi dia di sini apa? 1 kurang, kita dalam kurung 1 kurang 2 sin kuadrat x dibagi dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2x ya. Nah, ini berarti bisa kita dapatkan 1 kurang 1 hasilnya 0. Min kali min jadi pos 2
sin kuadrat X per 1 kurang 1 hasilnya 0. Min kali min jadi pos 2 sin kuadrat 2X. Maka ini bisa kita pecah 2 sinus X kali sinus X per 2 sin 2X kali sin 2X. Maka bisa kita lihat 2 dibagi 2 1 ya. 2 dibagi 2 1 tinggal siapa yang sekarang di sini? Berarti di sini sin X. Nah, ini merupakan bisa kita buat menjadi satu suku ya. Sin X dan juga satu suku. Maka kalau seandainya kita pecah menjadi apa? Nah, sin X dengan sin 2X. Berarti ini sin X, ini 1, 2. Berarti 1 dan 2, 1 per 2 kali. Ini juga 1 dan 2 kali 1 per 2. Maka hasilnya 1 per 4. Maka hasilnya menjadi 1 per 4. Oke? Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang nomor 2. Hitunglah nilai limit ya. X menuju 0 cos X kurang 1 per tangen kuadrat 2X. Cos X kurang 1 per tangen kuadrat 2X. Nah, coba kita jawab. Kembali kita ingat. Nah, tadi ada singgung mengenai cos X. Cos X ini tadi ada 3 rumusnya. Cos kuadrat. Nah, di sini X-nya 1, berarti bagi 2 menjadi cos kuadrat setengah X kurang sin kuadrat setengah X. Nah, yang kedua, 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Yang ketiga, jadi 2 cos kuadrat setengah X kurang 1. Oke. Nah, yang tetap yang kita gunakan adalah sin. Kenapa? Karena sin itu berlaku pada limit ya. Jadi kita harus fokus menggunakan sinus atau tangen ya. Karena sinus dengan tangen yang pada umumnya digunakan pada limit X menggunakan limit trigonometri. Oke. Sekarang kita gunakan persamaan yang kedua. Berarti limit X menuju 0 berarti cos X kurang 1 dibagi dengan tangen kuadrat 2X. Nah, sekarang kita ubah limit X menuju 0. Nah, kita ubah cos X itu menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Ya. Dikurangi 1 dibagi dengan tangen kuadrat 2X. Tangen kuadrat 2X. Maka ini sama dengan limit X menuju 0. Nah, 1 kurang 1 hasilnya 0. Ya, maka minus 2 sin kuadrat setengah X per tangen kuadrat 2X. Nah, sekarang kita pecah. Limit X menuju 0 min 2. Oke, ini kita pecah menjadi sin kuadrat, berarti dia perkaliannya 2 kali ya. Sin setengah X kali sin setengah X. Nah, tangen kuadrat juga perkaliannya 2 kali. Kita pecah seperti ini, tangen 2X. Kemudian di sini tangen 2X. Maka yang tinggal kita buatkan, ini saling bisa kita hapus, ya. Sin juga bisa kita hapus, ya. Maka tinggal di sini min 2 dikali setengah kali setengah dibagi dengan 2 kali 2. Min 2 dengan 2 saling membagi, jadi tinggal 1. Berarti min 1 kali min setengah, jadi min 1 kali setengah jadi min setengah. Berarti min setengah. Ya, min setengah. Dikali, nah ini 2 kali 2 menjadi 4. Maka hasilnya min
1/8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nilai dari limit X menuju 0 cos 5X kurang cos X per X tangent 2X. Nah ya. Oke, sekarang coba kita jawab. Sebelum kita kerjakan limitnya, perlu kita harus kerjakan dulu yang cos 5X kurang cos X. Nah, pengerjaannya gimana? Kita harus mengingat mengenai cos A kurang cos B ini berlaku ya, min 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Oke, ini yang kita gunakan. Jadi, kalau seandainya ada cos 5X kurang cos X, berarti si A adalah 5X, si B adalah X. Maka, min 2 sin A tambah B, berarti 5X tambah X dibagi 2 kali sin A kurang B per 2, 5X kurang X per 2. Nah, berarti di sini dapatnya min 2 sin 5X tambah X 6X. 6X dibagi 2 tinggal 3X. Sinus 5X kurang X 4X dibagi 2 menjadi 2X. Berarti min 2 sin 3X kali sin 2X. Nah, cos 5X kurang cos X sudah kita sederhanakan. Berarti sekarang kita buat limit X menuju 0. Nah, cos 5X kurang cos X dibagi X tangent 2X. Maka ini limit X menuju 0 ya. Cos 5X kurang cos X per X tangent 2X. Ini kita ubah dulu cos 5X kurang cos X ya. Jadi min 2 sin 3X kali sin 2X. Berarti min 2 sin 3X kali sin 2X dibagi dengan X tangent 2X. Oke, ini kita kelompokkan dulu. Berarti ini sudah satu suku kita buat. Kemudian juga kita pisahkan menjadi satu suku. Oke. Nah, min 2 ya. Ini bisa kita hapus. Hapus. Jadi tinggal kali 3 per hapus sin per tan hapus. Tinggal 2 per 2. Maka ini sama dengan 1. Jadi min 2 kali 3 sama dengan minus 6. Oke, demikianlah pembelajaran kita saat ini mengenai limit trigonometri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.